Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI, pecinta nikmatnya sedekah, semoga dalam hal ini Allah senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, dan semua itu kita kembalikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa segmen di awal ini insyaallah saya akan menghantarkan sampai menjelang adzan subuh. Ada suatu hal yang ingin saya berikan kepada jamaah, tidak hanya di Masjid An-Nida TPI, tetapi juga pemirsa yang ada di rumah. Satu hadis dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in, 40 hadis sahih yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Minimal ada beberapa hadis yang akan kita kaji kalau seandainya waktunya cukup. Kalau enggak, besok insyaallah di segmen-segmen awal kita lanjutkan kembali. Mari sama-sama kita baca hadis tersebut. Kita hafal pelan-pelan, mudah-mudahan menjadi hasanah buat kita. Tapi sebelum kita mulai, kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah kita kembali lagi, tapi sebelum kita mulai, kita membaca hadis yang insyaallah saya sampaikan pada pagi ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat. Semoga guru kita Ustadz Yusuf Mansur senantiasa Allah sehatkan badannya, dan juga kepada guru-guru yang ada di tanah air dan juga di dunia. Semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilun. Satu, nanti disambung lagi karena waktunya 4 menit buat saya. Kalau dilanjutin sampai habis nggak cukup nanti. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga keduanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwaha. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, pernyataan atau lain sebagainya, itu disebut dengan hadis. Dan hadis ini harus memiliki 3 unsur. Yang pertama sanad. Sanad itu yang kita baca di awal tadi, wa an ibni Umar. Kalau depannya an, dari, itu namanya sanad. Sanad itu adalah yang menghantarkan pada sebuah berita. Harus ada sebuah hadis dan sanad ini harus sahih. Kalau dalam kajian ulumul hadis ada namanya ashahul asanid,
sanad yang harus sahih, yang mesti nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dia berkata, akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimangkibi faqala. Rasulullah memegang pundakku dan dia berkata sesuatu kepadaku. Kepada siapa? Ibnu Umar. Kata Rasulullah, kun, jadilah kamu fid dunia, di dunia ini, ka'annaka garibun, seakan-akan engkau orang asing, aw'abirus sabil, atau pengelana. Ini suatu kata kiasan, Pak, satu kata majazi yang diperuntukkan buat kita umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul menasihati kepada kita, jadilah kamu orang asing atau pengelana di dunia ini. Maksudnya apa? Namanya pengembara atau pengelana, ketika dia singgah di satu tempat, dia nggak akan merasakan itu tempat tinggal selama-lamanya. Dia akan berjalan kembali. Sama, kita juga begitu di dunia. Dunia ini bukan persinggahan terakhir bagi kehidupan umat manusia. Wabil khusus umat Islam, kita punya keyakinan bahwa ada hidup setelah kehidupan di dunia ini, yakni alam akhirat. Itu tujuan kita. Jadi namanya pengelana, lakukan sesuatu yang manfaat, jangan tunda, karena kita akan pindah ke tempat yang lebih lagi. Dunia hanya menjadi sesuatu bayangan saja, wujud aslinya itu ada di akhirat. Sungguh keindahan yang ada hanyalah semu belaka. Kalau bukan tujuan untuk akhirat, itu akan menjadi sesuatu yang percuma. Di dunia ini kita diciptakan oleh Allah, adanya manusia-manusia yang lain. Enggak ada manusia bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus yakini bahwa kita hidup tidak sendiri. Di samping ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kerabat kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada teman-teman kita. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan hidup di dunia ini untuk menjelang akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali acara kita ini setelah kita dengarkan kumandang adzan, berlangsung untuk DKI dan sekitarnya. Insya Allah kita kembali setelah kita sholat subuh berjamaah. Wabarakatuh. Ini cakep-cakep banget ini, Masya Allah. Biasanya kalau perempuan-perempuan yang habis sholat, ya enggak, itu nggak perlu pakai masker segala rupa. Ya pakai air wudhu. Kayak begini modelnya. Alhamdulillah. Kelihatannya nggak ada yang punya utang nih ya. Dari mana ngeliatnya coba? Nggak ada yang pakai koyo. Senyumnya iya. Padahal ada yang ngomong, Ustaz kalau boleh ngomong berdua, aduh hati saya banget. Ini siapa namanya? Namanya Asma Yeti, Ustaz. Asma ya? Asma Yeti. Asma Yeti, iya. Ada punya cerita apa itu? Alhamdulillah nih Ustaz, ini waktu kejadiannya benar-benar pada saat hampir setahun yang lalu deh Ustaz. Iya. Saya dititipin sama masjid dari Bali sana Ustaz. Dititipin buat bantuin jualin buat cari sedekah gitu loh. Oh iya. Buat pembangunan masjid. Dititipin 50 lembar. Dari 50 lembar terus dijual, dibagi-bagiin ke teman-teman, coba siapa yang mau amal gitu kan. Ternyata lakuknya cuma sekitar 20-an Ustaz. Berarti kan masih ada 30 lembar lagi yang belum. Kupon sedekah maksudnya. Kupon sedekah. Nah, alhamdulillah pas kupon sedekah itu saya pikir gini, saya mau kasih buat atas nama orang tua saya yang udah meninggal, suami yang udah meninggal, terus semualah dikasih. Suami gitu udah meninggal? Jadi saya pakai atas nama gitu loh Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Nah pada saat itu, seminggu setelah itu, saya tuh sebenarnya nggak pernah Ustaz kalau pergi kemana, ada undian, ada door prize itu dapat, belum pernah Ustaz, belum pernah dapat door prize. Alhamdulillah pada hari itu saya pergi, nggak taunya dapat motor Ustaz, dapat door prize utama, hadiah utama, dapatnya motor. Subhanallah, sampai saya bilang, ya Allah Tuhan, kayaknya belum pernah dapat door prize, ini dapat door prize. Padahal waktu saya ngasih ke masjid itu sumbangan, itu cuma 50 kali 30 Ustaz.
Oh, 30.000. Kali 30 kupon. 30 kupon ya. Kali 50. Ya kalaupun genap semua 1,5 ya. Iya, tapi saya dapatnya 12 juta. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Makanya pikir ya Allah, seumur-umur belum pernah yang dapat apa namanya door prize pergi kemana dapat door prize belum pernah. Ini ntar gitu. kalau didengar sama pemirsa ya, dilihat sama pemirsa ntar habis sedekah dia pada lari ke tempat door prize. Ngarep boleh, berdoa boleh, yang nggak boleh maksa. Ya. Kalau berdoa itu hak kita. Mau sedekah kek, nggak sedekah kek, berdoa itu boleh. Yang nggak boleh itu maksa. Harus nih ya Allah, harus nggak boleh. Tapi kalau ya Allah tolongin, boleh. Lihat ya, Ibu Asma Yeti ini tidak berharap kan kepada Allah kan, tapi dapat. Apalagi yang berharap. Kalau saya malayan orangnya. Kalau saya itu kan orang sering bilang begini ya, nggak boleh ngarepin balasan dari Allah. Kalau sedekah aja. Kalau saya emang enggak. Kalau kita sedekah aja, nggak pakai harapan, kita cuma dapat satu pahala, yaitu pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah, ada harapannya, kita dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 2 pahala ngarep. Karena ngarep ini juga sebuah ibadah, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya deh, udah punya mobil belum? Alhamdulillah, atas nama sendiri belum Ustaz. Kalau atas nama kantor Pengen punya mobil sendiri nggak? Insya Allah Ustaz. Udah pergi haji belum? Alhamdulillah udah Ustaz. Oh udah. Yang belum apa kira-kira? Mobil udah ada, pergi haji udah. Apaan dong? Suami ya? Masih pengen bos? Insya Allah Ustaz, kalau Tuhan memberikan. Insya Allah. Kalau emang pengen atau pengen mobil, pengen pergi haji atau apa nih, saya kasih tahu ya. Kalau emang punya motor, bismillahirrahmanirrahim. Untuk motor yang tadi harga 12 juta, jual. 12 juta itu jangan disedekain semua. Sedekain aja 6 juta. 6 jutanya lagi buat beli motor yang bekas. Nah 6 juta itu sedekain, insya Allah akan berbuah 60 juta. Nanti terserah Allah 60 juta nih, apa jadi haji, apa jadi kita sembuh, apa jadi anak yang soleha, soleh, dapat laki, etc. Insya Allah. Dan ini kita jadi belajar ya, bahwa ternyata bersedekah kalau mau gede jangan cuma lewat tangan sendiri, tapi lewat tangan orang lain. Salah satu caranya adalah menjadi perpanjangan tangan masjid, perpanjangan tangan madrasah, perpanjangan tangan santunan-santunan. Kita jadi panitianya. Ada anak yatim di mana kita bukan sekedar datang pakai duit kita, tapi kita datang pakai duit teman-teman kita. Subhanallah. Makasih Bu Asma Yeti. Mudah-mudahan barokah terus. Ya, rezekinya bertambah terus. Dan lebih penting lagi adalah sedekah bisa ngampunin dosa kita semua. Ya. Saya jalan dulu ya. Ada soplikan nunggu. Oh ada. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau ada pengalaman tentang sedekah, boleh tuh nanti datang Selasa Rebo ke sini, kemudian kita ngomong-ngomong. Kalau emang bagaimana ntar bisa kita datang ke sono. Atau yang paling gampang pemirsa, coba aja pemirsa bikin sendiri. Ya, rekam sendiri. Misalkan ada orang yang biasa memberi makan orang, lalu kemudian menjadi sukses, cerita aja sendiri. Ya, pakai handycam nggak apa-apa itu. Pakai handycam nanti testimoni yang ditayangkan mudah-mudahan ada manfaatnya buat jemaah yang lain. Kan ada nih yang punya cerita bagus tapi kita nggak sempet datang. Kayak anaknya tuh sakit keras. Terus kemudian bapaknya ini sodakoh memasukkan anaknya ke pesantren dan memasukkan teman anaknya ke pesantren. Pulang dia merasa sehat, terus sehat. Dia curiga sehatnya ini palsu, dia cek ke lab. Ternyata baik. Setelah melihat tayangan nikmat sedekah, dia menduga bahwa jangan-jangan
jalan menyantrenkan anaknya dan membayarkan kawan anaknya nyantren, itu yang menjadi jalan sedekah. Lah kita kan nggak tahu ceritanya tuh. Gimana ceritanya supaya kita tahu? Rekam aja. Rekam, kemudian ada foto anaknya ditayangin. Pokoknya sebisa-bisanya pemirsa boleh tuh. Ya, nanti kita tayangin deh kalau emang bagus. Insya Allah, mudah-mudahan kalau emang bagus. Kalau nggak bagus ya kita nggak tayangin. Oh Bakdo, tadi Ustadz Albar, coba ajarin saya dulu, saya terlambat. Mana Ustadz Albar? Ustadz ini. Saya mau belajar dulu, apa tadi hadisnya? Sebelum kita ngomong, kita nggak sendiri, apa gitu? Apa Ustadz? Ajarin saya Ustadz. Lah iya, belajar dari mana aja kan? Iya tadi saya telat datangnya. Satu hadis yang kita ajar jemaah Ustadz sebelum Ustadz hadir, udah ada sih sebetulnya belum masuk ke sini. Saya datang ke sini jam berapa coba? Jam 12:30. Iya, pulang tanggung dari Bandung. Aduh, kalau pulang dulu kayaknya bangsa cuman sejam atau setengah jam nih. Akhirnya langsung saya kemarin tadi 12:30. Alhamdulillah belum ada yang lain. Tadi mau siaran langsung jam 12:30. Apa Ustaz? Iya, tadi kita sampaikan, kita tukil dari kitab Arba'in An-Nawawi. Oh, Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-40 bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendapatkan satu wasiat atau sabda dari baginda Nabi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Oh. Kita deg-degan ngajarin Ustaz. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kau orang asing atau menjadi pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma faqala idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila di waktu sore jangan nunggu datangnya pagi. Kalau udah di waktu pagi jangan nunggu waktunya sore. Artinya kalau kita ingin berbuat baik jangan nunggu nanti. Gitu. Kita kan begitu, kadang-kadang kita mau sedekah nanti deh kalau gaji kita nambah, gaji kita meningkat. Gitu. Iya benar Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz panjang umur. Amin. Rumah tangganya langgeng. Amin. Punya anak keturunan yang banyak. Amin. Kayak kelinci. Ya. Banyak, mudah-mudahan. Iya, kelinci kan banyak anaknya. Banyak apa dikit ya? Banyak. Mudah-mudahan ada anak Ustadz Albar yang jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah ada yang jadi ahli hadis. Amin. Ada yang ahli ekonomi. Amin. Ya Ustadz, mau punya anak berapa Ustadz? Ya bagaimana Allah kasih dah Ustadz. Jangan punya rencana tuh. Pengennya anak 12. Oh, iya kan biar banyak, tadi mintanya ada ahli ekonomi. Iya bener sih, bener. Cita-cita lah punya anak banyak ya. Tuh kayak Palestina tuh, segitu hebatnya dibombardir ya enggak. Tapi nggak habis-habis. Karena emang dia itu ibu-ibu sono takdirnya Masya Allah. Di towel nyeplos. Di towel doang nih, ding jadi anak gitu. Itulah, itu emang tuh kuasa Allah tuh ya. Anak-anaknya dihabisin tapi ibu-ibunya beranaknya banyak gitu. Subhanallah, ada yang kembar 3, kembar 4 Ustaz. Amin. Amin. Makasih Ustaz. Ya. Idza asbahta fala tantaziril masa. Wa idza amsayta fala tantazir sobah. Iya, alhamdulillah. Iya dah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita ini sering merasa sendirian. Ya. Sering merasa sendirian. Yang pertama saya kudu kasih tahu sama ibu dan bapak semua, kita ada Allah. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kita ada hamba-hamba Allah yang lain yang kita bisa minta bantuan pertolongan. Kalau yang miskin minta bantuan yang kaya, biasa. Yang kaya minta bantuan yang miskin, ini yang nggak biasa. Bahkan nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW akan menyuruh orang-orang yang kaya untuk mencari orang miskin di antara kita dulu waktu kita hidup di dunia. Engkau cari orang miskin. Minta bantuan dari mereka supaya engkau bisa masuk ke sorga. Begitu tuh Allah nanti berfirman. Maksudnya apa? Kita disuruh nyari orang miskin yang pernah kita kasih baju walau selembar. Kita disuruh nyari orang miskin yang pernah kita kasih makan walau 1 kali seumur hidupnya. Kita suruh nyari orang miskin yang pernah kita bebasin anaknya dari SPP yang tertunggak. Nanti dialah yang akan merayu Allah Subhanahu wa taala
agar orang ini dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke alam kubur. Subhanallah. Nah, pengetahuan akan ini juga insya Allah akan membuat kita menjadi selamat. Tapi semua ini harus berdasarkan, bukan harus ya, mestinya gitu. Ada satu keyakinan dulu di diri saudara. Buat pemirsa yang menunggu doa dari ibu saya, ya tetap di layar kaca, siapin pulpennya, siapin kertasnya. Nanti habis segmen yang berikut ini atau setelahnya, insya Allah kita akan bacakan ulang. Ya, kemarin katanya ada yang gak sempat nulis. Nah hari ini takdir Allah, saya lupa bawa notebooknya, lupa bawa komputernya, lupa bawa laptopnya. Ya tapi gak apa-apa saya bacain, saya diktein. Malah kalau perlu kita apalin langsung pagi hari ini, ya gak? Daripada nyatet di kertas, mendingan nyatet di otak insya Allah. Nah harus ada keyakinan. Kemarin saya ceramah di Mampang, bicara tentang keyakinan. Saudara tahu sholawat? Tahu? Bagaimana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya katakan kepada jamaah di Mampang, kalau saudara-saudara yakin akan fadilah sodako, kalau saudara-saudara yakin akan fadilah sholawat, apa saja, maka dia akan bekerja dengan sempurna. Bahkan saya katakan begitu nih kemarin di Mampang. Saya bagi ini hari ini, pagi ini buat Masjid An-Nida, TPI dan seluruh pemirsa di tanah air. Kalau saudara naik motor mogok nih, cik, mogok. Lalu saudara yakin akan fadilah sholawat, insya Allah nih, sholawat akan punya keajaiban. Turun dari motor, buka helm, buka jaket, dan selanjutnya kita tunggu setelah yang satu ini lewat. Ya, silakan lewat dulu deh. Amal apapun saudara ya, satu, kalau tidak ada keyakinannya. Dua, tidak ada pengetahuannya. Tiga, tidak ada keistiqomahannya. Empat, tidak ada kesabarannya. Lewat. Coba, satu, tidak ada keyakinan. Atau kita balik deh, satu, tidak ada pengetahuan. Artinya kita nggak ada sih pengetahuan tentang itu gitu loh. Makan aja. Sedekah aja, minum aja. Tidak tahu bahwa minum itu akan membuat kita menghilangkan rasa dahaga seperti itu. Sedekah aja, ketika dibalas sama Allah dia nggak berasa. Pengetahuan. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, keistiqomahan. Yang keempat, kesabaran. Ini harus punya nih. Yang terakhir yang kelima, baik sangka. Baik sangkamu Gusti Allah gitu. Nah bicara keyakinan di semua fadilah, di semua amal. Kadang-kadang saya ketemu ya sama orang yang bodoh gitu. Aduh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah. Bukan berarti saya menyangka ada orang yang datang ke saya bodoh, enggak. Kadang-kadang makin pinter ya, makin berpangkat, nanyanya makin panjang. Tapi kalau ada orang ya yang deso, itu yang ya pokoknya mah bagaimana kata ustadz. Itu biasanya jadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz ini istri saya. Kami sudah 8-9 tahun belum punya anak keturunan. Terus kita bilang sama dia, ya udah Haji, ente cari 40 orang miskin. Terus kasih makan di 40 hari yang berbeda. Ya, di siang hari. Baik Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segitu dong. Nggak pakai nanya A, nggak pakai nanya B, nggak pakai nanya C. Langsung B jalan. Tapi kalau orang pinter nanya lagi, makanannya makanan yang gimana nih? Udah kita kasih tahu, terserah ente dah. Ukurannya? Oh iya pokoknya terserah ente. Ya tapi kan ada kriterianya. Terus dia nanya gitu. Itu kayak orang Yahudi dia sama Nabi Musa tuh. Nanya mulu, motong sapi. Sapinya kayak gimana? Sapi kayak begini, warnanya apa? Warnanya begini. Dipakai di ladang apa enggak? Terus gitu. Nanya terus. Ya. Ya itu berangkat dari apa? Dari keyakinan. Berangkat dari apa? Dari sami'na wa ta'na. Jadi. Lagi ngasih makan orang terus sampai satu ke rumah janda. Begitu pulang sama bininya, kata bininya, Bang dia sendirian tuh bang. Emang kenapa kalau sendirian? Temenin. Bener nih? Iya nggak apa-apa. Serius? Iya.
kita langsung punya anak tuh sama dia. Subhanallah, bisa begitu. Ntar pilih-pilih kalau ngasih makan orang ya. Ih, terinspirasi nih kayaknya nih. Beneran 40 orang. Sami'na wa ata'na, jalan. Tapi ada orang-orang yang gak sami'na wa ata'na, banyak nanyanya, gak ada yakinnya lagi. Udah 40 hari lewat, kemudian datang. Udah 40 hari, Ustaz. Belum ada tanda-tandanya. Ente kapan terakhir kali hubungan dengan istri? Ya gitu dah kayaknya sih, nggak sempet. Gimana mau jadi? Ketahuan anak kecil. Paham ya? Di salawat misalkan, di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan biker semuanya ya, rata-rata motoris nih ya. Kalau pas mogok, bener saudara. Baca salawat, insya Allah. Tahu gimana caranya, tahu? Hah? Gimana caranya supaya dengan baca salawat tuh motor bisa jalan lagi? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibacain. Motor dibacain. Diapain? Dibawa ke bengkel. Dibawa ke bengkel mah nggak ada keajaiban. Dibawa ke bengkel mah nggak punya Tuhan memang begitu. Allah mogok dibawa ke bengkel. Ini mah ceritanya cerita keajaiban. Liyakuna lil alamina nadhira. Gimana caranya supaya liyakuna lil alamina nadhira? Yakin dulu saudara. Dengan saudara baca salawat, itu motor bisa hidup. Yakin dulu. Seperti saya bilang, naruh helm, berangkat dari Grogol, tinggalnya di Buncit, lewat lampu merah Mampang Perapatan. Begitu sampai Mampang, mogok, enteng, udah tahu ilmu salawat. Praktekin, susah kan yakin kalau nggak praktek. Nah, berdoa supaya motor mogok nih Ji, habis dari TPI, ya supaya ada keyakinan. Jangan sampai begitu loh Ustaz. Iya, jangan sampai begitu juga ya. Kalau mogok tuh susah. Tapi ya siapa yang belajar keyakinan kalau tidak saudara sendiri? Kalau cuma cerita aja mah kadang-kadang kurang mantap gitu. Mesti saudara ngalamin sendiri. Kenapa coba Allah mempergilirkan kesusahan supaya kita semua merasakan keajaiban pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kenapa juga kadang-kadang kita dipergilirkan kekayaan? Kekayaan dipergilirkan loh, Pak. Coba aja lihat satu pohon nih. Satu pohon nenek itu. Ntar besok dia yang kaya, ntar besok kita yang kaya. Besok adik kita yang kaya, besok saudara kita yang kaya, besok ponakan kita yang kaya, besok paman kita yang kaya. Begitu terus. Sekarang kita miskin, ntar anak kita miskin juga. Itu namanya nasib. Bapak yang miskin namanya nasib. Tapi don't worry, be happy. Ntar cucunya naik. Akhirnya pohon-pohon yang atas keangkat. Gitu, tenang. Allah pergilirkan yang begitu-gitu. Tapi belajarlah keyakinan. Begitu nyampe Mampang Perapatan dalam keadaan motor mogok, buka helm. Buka jaket. Ya. Kemudian usap pelan-pelan di motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Jangan lupa pinggirin dulu motornya. Ya. Ya. Coba jajal habis itu, starter lagi, jajal. Pengen tahu. Insya Allah Ji, namanya gue mogok, ya diapain? Emang tangan itu tangan siapa? Tangan wali Allah? Enggak gitu. Ya, pinggirin motor, taruh helm, buka jaket, duduk aja.
sebelum saya terusin tentang kita tidak sendirian dan Allah akan menggerakkan hamba-hambanya. Saya kemarin punya utang ya, tentang menjawab boleh nggak zakat diberikan kepada orang-orang yang mau pergi haji. Alhamdulillah saya nanya, kalau saya nggak nanya, saya nggak belajar. Minimal walaupun saya tahu, tapi dengan bertanya kepada guru, itu dapat fadilah. Apa? Fadilah silaturahim sama guru. Fadilah apa lagi? Fadilah ta'lim. Fadilah apa lagi? Fadilah tawadu. Fadilah apa lagi? Fadilah memberikan kesempatan guru ngajar. Fadilah apa lagi? Dengan guru buka kitab, yang bikin kitab dapat. Fadilah apa lagi? Yang nyetak tuh kitab dapat. Banyak pahalanya. Alhamdulillah itu juga menandakan kita tidak sendirian dalam beramal soleh. Yang ini kayak begini nih ya. Saya ceramah, apa bisa saya sendirian? Saya setelin kamera sendiri, ya. Hah? Kemudian saya ceramah sendiri, nggak ada orang. Insya Allah tuh disebutnya latihan, ya. Latihan dai TPI. Itu latihan begitu depan kaca. Ustadz Albar zaman dulu gitu. Ya, saking apa namanya? Pengennya sebagian orang ya latihan, disebutnya latihan. Baik. Ini jawaban dari Kiai Haji Masyuri Baydawi dari pesantren Darussalam di Eretan. Sebenarnya banyak faksimil masuk. Alhamdulillah, terima kasih pada para ulama, para kiai, para asatiz. Ada juga dari salah seorang habib yang mengirimkan jawaban membantu saya untuk jawaban di persoalan fikih. Saya udah janji sama Allah karena saya bodoh, saya takut kalau pertanyaan fikih mah lebih baik saya bertanya sama yang lebih mengerti. Jawaban-jawaban yang lainnya saya akan coba bukukan di buku kecil. Ini jawaban dari Kiai Masyuri khusus. Disebut di dalam Fiqhul Islam, ya, maksudnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Juz 3 halaman 1949 dan seterusnya. Tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Sampai halaman 1957. 3 baris dari bawah. Wih subhanallah, lengkap banget ya. Dari hal itu disebutkan menurut Hambali dan sebagian Hanafi bahwa haji itu termasuk fisabilillah. Maka boleh diberikan zakat bagi orang yang mau pergi haji. Maksudnya kita punya duit nih, tapi gede. Misalkan 100 juta, itu kan cukup buat memberangkatkan 3 orang haji, boleh. Karena ada riwayat dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas. Ada seseorang yang punya unta, disiapkan untuk berjuang fisabilillah. Tetapi istrinya mau berangkat haji. Maka Nabi bersabda kepada wanita itu, naikilah unta itu, sesungguhnya haji itu juga fisabilillah. Maka orang fakir bisa mengambil zakat untuk haji dan seterusnya sampai awal halaman 1958. Terima kasih. Kita doakan Kiai Haji Masyuri Baydawi dan seluruh alim ulama yang sudah atau tidak mengirimkan email dan faksimil ke pesantren, diangkat segala kesalahannya, diberikan keberkahan ilmunya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijadikan anak keturunannya penerusnya yang lebih baik daripada diri-dirinya, insya Allah, amin. Ada juga yang mengingatkan kepada saya bahwa tidak boleh juga mentang-mentang boleh lalu kita memberangkatkan adik kita, kakak kita, atau istri kita yang punya kemampuan untuk haji. Paham ya? Nah menurut Syekh Sahad, seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, ketika saya bertanya kepada beliau, syarat fuqara itu tetap ada. Jadi nggak boleh nih, oh mentang-mentang boleh buat haji, oke dah, saya berangkatin adik saya aja nih. Sedangkan adiknya direktur di salah satu perusahaan misalkan, dengan gaji katakanlah 25 juta misalkan. Itu nggak boleh yang begitu. Tetap syarat fakir miskinnya harus tetap ada. Nah kembali saya bilang bahwa kita tidak sendirian. Ini contohnya. Ketika saudara memasrahkan diri kepada Allah, minimal saya bilang tadi, ketika saudara berselawat, ketika saudara ingat bersedekah, ketika saudara ingat amal-amal soleh yang lain lah, saudara tidak memberikan ruang kepada hati dan pikiran untuk berkeluh kesah. Yang ada selalu, amal soleh apa nih yang harus saya lakukan? Nggak ingat saudara. Kayak tadi tuh ya, sholawat bakalan begini, bakalan begitu. Saudara nggak ingat akan apa? Nggak ingat akan motor yang mogok, lebih ingat kepada sholawat. Apakah kemudian simsalabim? Ataukah harus kita usap motornya kemudian kita tiup-tiup? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Itu namanya mengada-ngada. Itunya bid'ah tuh ya. Tapi kalau sholawat nih enggak. Mana ada Ustadz sholawat supaya motor hidup, bid'ah. Ya enggak gitu bos. Cara mikirnya jangan ditemputi begitu. Emang Rasulullah nggak ngajarin sebabnya apa? Kagak ada motor zaman dulu. Ya kan kalau baca sholawat emang disuruh. Mana ada bid'ahnya. Ya kan? Tapi kan nggak ada disuruh kita baca sholawat di pinggir jalan. Lagi-lagi nggak ada itunya mah. Siapa orang yang motornya mogok lalu dibaca sholawat 100 kali. Lalu tiuplah batang setirnya. Ya, kemudian peganglah knalpotnya. Insya Allah meskipun dia terbakar tangannya, tapi motornya bisa hidup lagi. Riwayatkan oleh Sunan Yusuf Mansur. Insya Allah gue masuk neraka kalau begitu tuh. Kalau begitu saya masuk neraka. Nah, memang ada. Ya. Insya Allah ada keajaiban. Apa keajaibannya? Begitu sholawat yang ke-100. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Deng. Lewat mobil. Kenapa motornya Pak? Mogok. Oh yuk kita ke pom bensin terdekat di situ. Kebetulan saya mau ngisi bensin. Kita taruh motornya di situ. Nanti situ sama saya berangkat. Sopir saya taruh biar dia ke bengkel. Yang benar Pak? Benar. Ayo masuk. Alhamdulillah. Nggak taunya dia pencuri motor. Hati-hati loh. Bisa juga gitu kan. Namanya orang jahat mah di mana-mana. Buktinya apa? Kita ini kan berbuat baik ya, nikmatnya sedekah ya kan. Kita mah alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Allah catat ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang-orang manfaatin. Dia bikin selebaran, ya Allah. Saya kebetulan punya multi level marketing namanya Miracle. Disamain sama dia, namanya Miracle juga. Dia bikin bundel Miracle, depannya foto saya, cover saya. Ini saya perlu ngumumin lagi nih karena udah mulai masuk ke SMP SMA. Bener tuh bundel itu dikirimin ke SMA SMA di Jakarta Ji. Isinya apa? Udah diumumkan tempo hari kan? Isinya itu adalah selebaran berisi anjuran orang buat bersedekah. Itunya kan bagus tuh. Ya Allah ya salam. Belakangnya kita disuruh transfer ke beberapa ATM ya bank. Nanti katanya bakalan ada kiriman rekening dari tempat yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan lah kita doain dia jadi kaya ya. Sehingga dia bisa biar dia bisa tobat. Nyari duit yang benar gitu. Jangan kayak begitu. Ya mudah-mudahan jadi pemirsa kalau ketemu yang begitu-gitu, saya mengumumkan sekali lagi itu bukan dari nikmatnya sedekah. Itu bukan dari Miracle, itu bukan dari Yusuf Mansur. Itu asli penipuan ya. Pegang tangannya, tangkap aja udah ya. Kemudian suruh dia sholat tobat. Jangan dikasih ke polisi. Repot ya, suruh sholat tobat aja ya. Nah itu juga bisa terjadi begitu, ada orang minggir. Emang nih kita kadang-kadang akhirnya jadi parno ya, kalau kata orang tuh parno apa sih? Paranoid, jadi fobi. Tapi saya perlu mengingatkan hati-hati bener. Ada orang, Pak kita tolongin Pak, nanti biar sopir saya ngurusin motor Bapak, dikasih nomor handphone, lalu kita diajak makan segala macam, kemudian kita ditinggal. Makan kemudian kita yang bayar lagi. Beneran tuh, sekarang mah modus sekarang ampun, udah canggih-canggih. Ada orang datang Pak pakai seragam polisi ke tukang sate. Datang kasihan banget ya Allah. Pak beli sate Pak, 100 tusuk. 100 tusuk berapa duit? Satu berapa satu? Ayo tukang sate mana? Tukang soto jangan ngomong. Ini tukang sate. 1.500 ya satu tusuk. 1.000. Oke 1.000. 1.000 kali 100. 100.000. Lihat nih modusnya. Canggih nggak? 100.000 dikeluarin sama dia. Nih beli sate 100.000. Tambahin lagi deh. Tambahin kira-kira 20 tusuk. Jadi 120. Duitnya 50. Masih ngipas ini tukang sate. Terus dia bilang kembalinya 30 buat ente. Tapi anterin ya ke polsek anu gitu. Disebut nih polseknya. Polsek deket. Dia udah pakai seragam. Tapi begitu di motor ada telepon masuk. Terus dia ngomong, baik dan. Siap dan. Laksanakan. Siap. Tutup. Pak maaf Pak, komandan saya ini ada keperluan sedikit. Bisa gak minjem sebentar? 2 juta. Ada Pak. Nanti ambil di kantor sekalian nganterin sate.
Ini mah tukang sate mah karena udah dilebihin 30 ya enggak? Diambilin beli duit 2 juta. Dikasih ini ke petugas gadungan. Udah gitu jalan. Itu tukang sate si bodoh si sing tulus, sing ikhlas, sing polos nganterin nih sate. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wih, udah sate, wih sate gitu. Tukang sate bingung. Maaf, ditungguin aja. Kenapa Pak? Nungguin apaan? Ya duitnya Pak. Duit apaan? Lah yang nganterin sate kan situ. Tadi katanya komandan Bapak minjem sama saya 2 juta. Tadi saya kasih 2 juta. Ya Allah, korban penipuan. Saya kan kadang-kadang suka gelar sorban ya. Begini nih, kalau habis ceramah ya. Nih, sorban kosong. Silakan yang pada mau jodoh. Nih, ini sorban-sorban ajaib. Ya, saya taruh di sini ya. Nah, ini sorban, bukan sorban yang datengin saudara, tapi saudara datengin sorban. Sebagai gambaran, jangan saudara yang didatengin orang miskin, tapi saudara yang mendatangi orang miskin. Ayo kita berselawat kepada Rasulullah SAW, pada Allah agar Allah mengirimkan selawat kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian semua maju ke depan sambil beristighfar dan bersedekahlah. Ada Pak copet maju juga tuh. Yang lain sibuk sedekah, dia sibuk ngambilin handphone orang. Ada aja ya Allah ya salam. Bener dah, pinter-pinter orang sekarang. Ya. Nah tapi insya Allah keajaiban itu juga ada. Ya jangan jadi parno nih, udah saya ngomong begitu hati-hati bener. Ini bener mobil bapak, mana STNK-nya? Ya enggak gitu juga, semua lillahi ta'ala lah. Enggak bakalan ketemu penipu kalau kita kagak ada salahnya. Ustadz kemarin kecolongan tuh, Ustadz berarti ada salahnya? Iya. Sebagai seorang ustadz, saya ada sholat subuh kesiangan. Ada. Lah, kan saya dibersihin sama Allah. Sebagai seorang ustadz, ada saya kadang-kadang ngarepin amplop dari orang. Ada, pernah juga ngarep. Ya namanya manusia aja. Ya manusia aja gitu loh. Ya kan, kadang-kadang kita ada keperluan. Ya Allah ada keperluan. Tapi siang nanti ada ceramah. Alhamdulillah. Nggak boleh tuh padahal begitu, ya nggak? Ya, tapi ya memang manusia, nah kadang-kadang itu dibersihin sama Allah. Kadang-kadang kita ngucap, ya selalu lah pokoknya. Ada apa-apa tuh kita mikir gitu loh. Artinya apa? Nggak akan ketemu sesuatu kecuali Allah menghendaki juga sesuatu. Tidak mesti sih kalau kita ada apa-apa itu mesti salah. Nah lihat tadi tuh, ketika seseorang bersolawat, kan bukan cerita sedekah tuh, cerita solawat. Ternyata kita nggak sendirian. Allah kirimin hamba Allah, negor kita. Ternyata motor kita diurusin sama sopirnya. Kita diantar sampai rumah. Untuk memastikan bahwa dia bukan penipu, dia tungguin sampai supirnya kemudian datang. Setelah supirnya datang memastikan bahwa motor ini nyampe ke tangan kita, baru kemudian dia jalan. Bahkan kemudian karena dia melihat rumah kita segitu-gitunya. Dia melihat ada anak kita yang sedang belajar Al-Quran. Dia melihat kita pun mengajarkan Al-Quran. Lalu dia kemudian meninggalkan sejumlah uang untuk kita. Subhanallah. Apakah ketemu kalau saudara merasa sendirian? Begini ya, saudara menghina Allah aja tuh saudara akan ditinggal sama Allah. Dan saudara kan sendirian nestapa. Begitu sampai mampang perapatan motor mogok, mulut saudara keluar yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sih tidak menghina langsung, tapi saudara bilang begini, ini motor nih. Enggak tahu buncit udah dekat apa? Maka cerita mogok. Mana panas lagi. Kalau hujan mana hujan lagi. Pokoknya nggak ada bagusnya Allah gitu, nggak ada bagusnya. Padahal Allah udah menyelamatkan dia dari Grogol sampai Mampang. Akhirnya apa? Allah tinggal. Dia tuntut, nggak ada yang buka tuh bengkel. Sebenarnya mungkin bengkel-bengkel tuh buka, tapi Allah ganti dengan daerah yang lain dari dunianya Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan tuh bengkel tutup semua, padahal tuh bengkel buka semua. Allah tinggal. Kalau udah Allah tinggal sendirian, nestapa kita. Kita tidak sendiri, kita bersama Allah, kita bersama hamba-hambanya yang soleh. Masih pengen doa dari ibu saya? Udah siap pulpen dan kertasnya? Udah? Udah. Berarti ibu-ibu ini bawa pulpen ya? Mana coba lihat. Mana? Bukunya Bu? Subhanallah. Ini namanya niat tuh. Lagi-lagi biar ke center TV. Wih deh, mana lihat? Wih. Terus. Ya, yang sana belum dapat TV, belum dapat kebagian. Geser, dikit. Coba tuh yang pakai emas, Yang pakai emas, turunin emas. Mata saya kalau ngeliat emas suka sepet. Bawaannya pengen nurunin aja gitu. Iya dah, nanti abis ini kita coba baca doa dari ibu saya ya.
Ini doa makbul, mustajab. Karena dapatnya dari saya punya ibu. Keberkahan Ananda kepada ibundanya, keberkahan ibu kepada anaknya, insya Allah Allah akan jabah buat saudara-saudara semua. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Tetaplah di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah pemirsa, kita belajar doa dari ibu saya ya. Doa ini dipakai untuk semua keadaan. Artinya bapak-bapak yang sakit, ibu-ibu yang sakit, atau punya anak buandel yang gak ketulungan, punya anak lagi di rumah sakit, atau diri bapak juga punya utang, punya segala macam, dan keadaan yang pengen dirubah oleh Allah. Nih, zikir yang berikut ini atau doa yang berikut ini adalah dari ibu saya. Mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan, ibu saya mendapat pahalanya. Dan kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat pahalanya, ajarkan lagi kepada yang lain. Ustadz Albar, sini. Sini Ustadz. Minta tolong Ustadz. Ustadz Albar yang ngajarin sama jamaah semua. Silakan Ustadz. Doa yang mana Ustaz? Ya Fattah ya Razak. Ya Fatah ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu. Ya Razzaku. Terus apa lagi Ustaz? Ya Muhawwilal Ahwal. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila terus dan Ahsanil hal. ahsanil hal. Nyok kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu. Ya Razzaqu. Ya muhawwilal hal. Ahwal. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila Ahsanil hal. ahsanil hal. Ya nggak apa-apa, namanya belum bisa. Coba kita nih tanya. ada yang 3 sini. 1, 2, 3 sini. Sini ayo Ini, maju. sini. Ayo 1, 2, 3 cepet lari. Ayo. Nih dari mana kayaknya dari tadi nyambung terus nih anak ya. Siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Cakep bener Vi. Lutfi. Lutfi 1, Lutfi 2. Ini Lutfi juga nih. Lutfi 3. Ihsan. Oh Ihsan. Ini Lutfi, Ihsan. Tadi kayaknya apal tuh doa ya. Coba. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Rozaku ya Muhawwilal Ahwali ya Ahsanillah Awilnya kemana? Ahwilana ila Ahsanillah. Ya. Hawil halana ila ahsanil Ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lutfi masih punya ayah ibu? Lutfi 2? Masih. Ihsan? Masih. Suka ngelihat ibu-ibu kamu semua bapak sedekah nggak? Iya. Kemana aja? Kemana aja? Kemana aja? Iya. Kalau Lutfi? Suka. Kemana aja? Masjid. Ke masjid terus? Ke sekolahan. Ke sekolahan. Kalau Ihsan? Suka. Kalau kamu sendiri dikasih jajan nggak tiap hari? Iya. Dikasih. Dikasih berapa? 10.000. 10.000. Subhanallah. Lutfi mau nggak sedekah gitu ngencelengin tiap hari itu sebulan sekali disedekahin? Mau. Dari 10.000 itu Lutfi mau sedekah berapa? 5.000. Subhanallah. Ini anak cakep nih, ya. Ini anak cakep, mudah-mudahan semuanya kita doain panjang umurnya ya. Amin. Biar mudah dapat kerjaan atau punya usaha. Amin. Insya Allah gampang nyari bini, gampang punya anak. Ya doa mesti dari umur segini. Kita doain ya. Ya, salim dulu. Makasih. Ya, salam sama Bapak ya. Assalamualaikum. Ya, ada yang telepon silakan. Ustaz dipandu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ente serem kali Ustaz. Buat penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Ini Pak Dodi, Pak, di Kalimantan Timur, Pak. Subhanallah. Silakan Bapak. Ini Pak, saya
ini punya keluhan ini. Keluhan saya ini Pak, dulu pernah saya periksakan di dokter, itu bilangnya itu mah gejala keliper. Tapi Mah, sakit mah, ya. iya mah gejala keliper tapi badan saya makin. Terus? Halo Pak, terputus kayaknya Ustaz. Putus, baik, gini. Buat Pak Dodi yang ada di Kalimantan Timur ya Ustadz Albar, lakukan tetap ikhtiar medis. Ya ikhtiar medis itu ibadah buat kita. Jadi kita tuh kalau berobat itu ibadah. Kemudian barengin dengan perbanyak taubat, sholat hajat, perbaiki ibadah-ibadah yang wajibnya. Kalau belum berangkat haji. Insya Allah itu akan membuat Bapak menjadi tambah sehat. Terus barengin juga dengan bersodakoh, insya Allah ya. Selebihnya mari kita bacakan Fatihah buat Pak Dodi dan buat semua jamaah-jamaah kita yang sakit, baik yang hadir di Masjid An-Nida TPI maupun nanti yang ada di rumah masing-masing. Al-Fatihah ini akan dipimpin oleh Akhinal Kiram Ustadz Albar. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ada satu lagi Ustaz. Ada satu lagi, iya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Dari hamba Allah Pak Sidoarjo. Oh iya, silakan hamba Allah. Gini Pak Ustadz, alhamdulillah saya bisa masuk ke Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya akan mau cerita. Suami saya itu menemukan barang itu berharga. Terus saya tunggu, nggak ada alamatnya Pak Ustadz. Saya tunggu sampai 2 minggu. Lah berhubung karena saya itu keadaan saya begini, saya kepepet uang Pak Ustadz. Terus terpaksa saya jual barang itu, sebagian saya sodakokan. Itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih. Sebentar, kami ini kurang jelas. Pendengaran sambungan teleponnya. Barang berharga itu punya suami? Boleh Bukan, nemu. yang menemukan barang harga. Oh, boleh nemu. Suami saya. Nah, udah 2 minggu. Ya. Tapi karena punya kesulitan, Saya tunggu. lalu ibu jual. Sebagiannya disedekahin, gitu ya? Karena saya kepepet uang, saya Karena kepepet jual uang, barang baik. itu. Baik. Iya. Baik. Di sini ada yang bisa jawab? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahid mau jawab? Gini, pertanyaan itu kan pertanyaan fikih toh. Kalau kemarin saya jawab pakai nafsu saya, ternyata ada kisi-kisi. Yakni mungkin saya lupa menjelaskan bahwa boleh memberangkatkan haji orang tapi dia minal fuqara wal masakin. Coba kalau saya sejawab-jawabnya, kemarin tidak akan muncul. Saya cuma muncul, boleh Ji, silakan, itu kebaikan. Nah ternyata ada dalil-dalil kanan kirinya. Jadi kalau boleh, saya minta izin lagi, saya nanya lagi ya. Nanti besok Rebo kita coba jawab, insya Allah. Setuju gitu? Setuju. Ya nggak apa-apa ya Bu, Ibu. Sekarang mah kita doain aja dulu Ibu. Mudah-mudahan kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu adalah suatu kebenaran, mudah-mudahan anugerah. Kalau itu sebuah kesalahan, mudah-mudahan Allah yang banyak ampunannya mengampuni Ibu, insya Allah ya. Baik. Saudara-saudara di sini ada yang mau nanya lagi? Ada sesuatu ya, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman, Pak Ustadz. Saya punya kawan di Pontianak, Pak Ustadz, mau menghibahkan rumahnya untuk penghafal Al-Quran gitu, Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya, Pak Ustadz, untuk agar bisa niat baik dari kawan ini bisa diselesaikan atau Insya Allah nanti yang dapat bukan dari kawan Pak Haji aja, tapi Pak Haji pun dapat ya karena mengumumkan ini di televisi. Begini pemirsa, saya berharap
tumbuh kemandirian. Karena kemampuan PPPA sangatlah terbatas. Jadi bayangin ya, kalau satu kabupaten ada 100 orang yang menyedekahkan rumahnya. Kemampuan kami menyediakan tenaga pengajar, SDM yang lain-lainnya agak terbatas. Nah, saya sudah bikinkan itu pointer-pointer kemandirian. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang ketika kepengen menjadikan rumahnya itu menjadi rumah tahfiz. Itu saya sudah bikinkan pointer-pointernya. Insya Allah tanggal 11 April kita punya acara sendiri tuh. Tanggal 11 April, jangan lupa pemirsa, kita punya acara sendiri, yakni Indonesia menghafal jam 13 siang setiap hari Minggu. Nah, di sanalah kita coba akan bahas, termasuk misalkan yang dari Pontianak tadi, bagaimana rumah-rumah kita menjadi manfaat adanya. Bahkan saya punya strategi, punya cara. Bagaimana saudara tidak meninggalkan rumah saudara, sementara rumah pun tetap menjadi rumah-rumah para penghafal Al-Quran tanpa saudara perlu meninggalkan rumah itu. Insya Allah ya. Yuk, saya minta doa dulu dari pemirsa agar program Indonesia Menghafal yang mulai akan tayang di TPI, di stasiun yang kita cintai ini, mulai hari Minggu tanggal 11 April, mudah-mudahan mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di acara itu nanti akan berlangsung khataman nasional. Enak tuh. Akan berlangsung khataman nasional, yakni saya atau kiai-kiai yang akan kita undang mimpin bacaan-bacaan Quran dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas. Sementara bapak dan ibu di rumah masing-masing kemudian menyimak bacaan Al-Qurannya atau mengikuti. Sehingga saya sebut itu sebagai khataman nasional. Mudah-mudahan kita yang tidak pernah ngaji atau jarang ngaji dengan adanya acara itu bisa ngaji. Dan tajwidnya pun bisa pelan-pelan bisa dibenerin. Termasuk saya pribadi di acara itu juga akan ikut belajar. Ala hadhin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana amin. Pemirsa khususnya yang datang di sini, ini ada Ustadz Albar. Saya langsung pamit duluan ya. Tidak bisa menyalami Bapak dan Ibu semua. Ustadz Albar saya suruh berdiri di sini sampai orang yang terakhir keluar. Ya, silakan nanti salaman Ustadz Albar, minta doa dari Ustadz Albar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah jumpa lagi besok Rabu di TPI dalam acara Nikmatnya Sedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fantahu, Ya Razzaqu, Ya Muhawwil, halana, ya muhawwil, terus ahwil halana ila ahsanil hal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.